Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyambung ke global supply chain. Oh iya, untuk global supply chain ada yang bisa melihat ke saya nggak? Aku punya buku global supply chain ini. Terlihatkah? Lihat Bu, penulisnya siapa Bu? Oke, penulisnya Profesor Insinyur Nyoman Pujawan. Oh Pak Nyoman ya? Ya, Nyoman Pujawan dari ITS. Iya. Nah, nanti saya mau ngasih tugas untuk di TB1 ini nanti ada di halaman TB itu halaman berapa ya? TB1. TB1 itu di buku Global Supply Chain ini halaman 103, kerjakan soal yang nomor 3, halaman 242, kerjakan soal nomor 5. Itu nanti kalau selain apa namanya, saya kasih soal seperti itu, atau mungkin saya fotoin, tapi enaknya ini sih, enaknya adalah referensinya halaman 103. 103 soal nomor 3. Tuh. Jadi Anda diminta untuk menghitung koordinat mana gudang penyangga tersebut harus didirikan. Jadi menentukan, sebetulnya sih menentukan letak gudang, letak pendirian pabrik atau letak pendirian gudang. Terus nanti menggunakan secara sentral atau tersebar. Pokoknya di situ. Terus yang tapi menggunakan metode gravity location model. Terus contoh soal yang ada di teori yang ada di halaman sebelumnya itu terkait dengan gravity model. Jadi konfigurasi jaringan supply chain, gravity model itu di halaman, mulai dari halaman gravity model halaman 92, dari halaman 92 sampai halaman 96 itu sebagai konsep teorinya. Terus latihannya di halaman 103 nomor 3. Itu silakan dicoba. Terus halaman 242 itu 242 nomor 5. Itu tadi bukunya apa Bu? Global Supply Chain ya? Ya. Supply Chain Management, cuman gitu aja. Oh, Supply Chain Management. Supply Chain Management, gitu aja. Itu halaman 242 nomor 5 terkait dengan manajemen transportasi dan distribusi. Tuh. Terus kayaknya soal nomor 3 masalah konsepnya bullwhip effect, bagaimana strategi menghindari atau strategi meminimize bullwhip effect biar tidak rugi. Itu nanti saya upload soalnya. Oke, kita masuk ke global supply chain
hari ini terkait dengan global logistik dan risk management. Beberapa pertanyaan terkait dengan Walmart ya. Walmart itu perusahaan yang menyediakan semua kebutuhan pokok manusia itu ada deh. Mungkin mirip-mirip kayak WTC gitu ya, Matahari mart-mart kayak Giant, kayak ya kayak gitulah. Itu semuanya ada. Selain kebutuhan untuk memperluas, apa alasan lain yang dimiliki Walmart untuk membuka toko secara global? Jadi beberapa toko-toko yang seperti itu membuka secara global. Kemudian mengapa menguntungkan bagi Walmart untuk memiliki pemasok di berbagai negara? Memiliki pemasok di berbagai negara. Kemudian mengapa Walmart menginginkan kontrol terpusat yang kuat terhadap tokonya. Kemudian mengapa Walmart ingin kontrol toko lokal yang kuat. Kemudian kesulitan dan peluang apa yang selain disebutkan dalam beberapa artikel yang ada di Wall Street Journal akan dihadapi oleh Walmart selama beberapa tahun ke depan, apalagi kondisi seperti sekarang. Nah, antara lain kita akan membahas hal-hal tersebut, alasan-alasan kita membuka toko secara global, jadi di beberapa tempat. Alasan kenapa kita membuka toko di beberapa tempat. Anda boleh lihat aja Indomaret, Alfamart, hampir di semua penjuru, di semua gang sekalipun ada. Jadi apa alasannya mereka memiliki toko secara global, menyeluruh? Kira-kira menurut Anda apa dong untuk sementara? Aku kurang enggak sih? Coba deh. Halo. Halo Bu. Oke, udah. Ya wes kedengeran. Oke. Kira-kira menurut Anda apa alasannya mereka atau perusahaan-perusahaan besar atau industri-industri tertentu membuka cabang di mana-mana secara global? Alasannya apa? Mempunyai market yang luas, Bu. Market yang luas. Terus? Ini Bu untuk ke gudang Bu, biar memperkecil adanya gudang Bu. Jadi kalau semuanya itu salah satunya kan market. Yang kedua biar tidak tertumpuk dalam suatu titik gitu, gudangnya itu. Biar. Masalah gudang. Terus masalah apa tadi yang sama siapa bilang? Astuti Bu, marketing juga Bu, kan karena kita menjangkau konsumen lebih luas ya. Oke, Mbak Astuti bilang marketingnya lebih, jangkauannya lebih luas, kemudian gudangnya kan berarti jadi banyak juga kan Mbak Astuti? Ada lagi, gudangnya banyak, mendekati konsumen. Mendekati konsumen, cakupan market lebih luas ya, Bu ya. Market lebih luas karena dekat konsumen, kemudian gudangnya banyak, terus apa lagi? Mengurangi dead stock Bu ya, dead stock di warehouse-nya ya. Mengurangi dead stock itu artinya nggak sampai kekurangan barang biar cepet. Iya. Oke. Mendekatkan pada sumber bahan baku, Bu. Sumber bahan baku, oke, bisa, mungkin. Oke, terus?
untuk memperkecil biaya logistiknya kali. Jadi Ya, ketika kita banyak logistiknya nggak banyak. Oke. Itu diantaranya kalau kondisi seperti sekarang lebih tepat yang mana kira-kira? Mendekati konsumen atau barangnya yang mendekati produksi misalnya? Pabrikan mendekati produksi atau pabrikan mendekati tenaga kerja dengan kondisi seperti sekarang kira-kira? Mendekati tenaga kerja dan bahan baku, Bu. Mengingat pemasaran lebih condong ke pengiriman, jasa pengiriman, Bu. E-commerce lebih meningkat. Dengan kondisi pandemi lebih pas mendekati konsumen ya? Mendekat bahan baku menurut kami, Bu. Karena konsumen biasanya kan pakai jasa pengiriman, Bu. Oke, mendekati bahan baku. Bu, tapi kan semua tergantung dari yang produk yang dijual, Bu. Kalau produknya yang dijual makanan mungkin lebih bisa mendekati konsumen, tapi kalau produknya... Suaramu kok habis gitu? Ini siapa yang ngomong? Ali, Bu. Speakernya Ali, gedein. Speakernya gedein. Udah ini nih, udah full ya? Mic-nya dideketin ke mulut. Udah. Dengeran nggak? Halo? Tergantung ya. Kedengaran paling, cuman powernya kurang aja. Atau teriak aja, Pak. Ya, Bu. Ini udah. Halo. Oke. Ya udah nggak, lanjut. Halo. Tadi ada yang bilang mendekati dengan bahan baku. Sekarang bisa fleksibel, bisa mendekati konsumen. Oke. Bu, semua kan tapi tergantung dari ini, Bu. Tergantung dari produk apa yang dihasilkan, Bu. Misalnya kalau Indomaret atau produk makan. Ini Walmart ini, Indomaret atau Walmart atau Alfa. Oh, kirain karena kan kalau produk-produk tertentu kan juga nggak mungkin ke source-nya juga, Bu. Betul. Kita membahas di sini, ini sebagai contoh di slide ini adalah Walmart atau Indomaret. Kalau apalagi kondisi sekarang, ini berebut pasar. Berikutnya. Bu, kalau bisnis retailer Walmart itu menurut saya sih pertimbangan dia untuk memperluas jaringan gitu ya, membentuk unit bisnis di beberapa negara itu pertimbangannya pasti udah pasti itu dia dalam rangka untuk mendekatkan diri ke pelanggan gitu, ke konsumen. Jadi dia mendatangi konsumen gitu. Gitu sih. Ya, Mbak masih bahas Walmart, Mbak masih bahas yang Mbak Rosa masih bahas Walmart yang di slide. Jadi Walmart atau Indomaret memang dia berusaha untuk membuka toko seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk bisa bersaing global. Poinnya kalau membuka toko banyak itu pasti mendekatkan diri pada konsumen. Karena konsumen lebih merasa dimudahkan. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi bahwa dengan adanya e-commerce saat ini mungkin tantangan bagi Walmart, Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Dengan adanya e-commerce yang bisa langsung nyampe ke rumah. Nah, Anda boleh lihat salah satu strategi yang dilancarkan oleh Indomaret, dia juga menggunakan jasa antar kirim juga kan? Ya, betul, Bu. Gojek.
di kondisi global saat ini, banyak industri yang berusaha selain mendekatkan diri kepada konsumen, memberikan kemudahan kepada konsumen untuk tidak repot, tidak banyak mengeluarkan uang transport. Itu sehingga banyak dari mart-mart tersebut masih berkolaborasi dengan jasa distribusi. Tapi Sekarang jasa distribusi menjadi laku banget. Shopee itu perusahaan apa? E-commerce, Bu. Masuk ke jasa distribusi nggak dia? masuk juga, Bu. Ya, masuk. Kenapa? Masuk. Masuk, Bu. Distribusinya Shopee itu pakai apa? Kan pakai JNE juga kan? Iya, iya, JNE, Si Cepat, dan lain sebagainya banyak. Apakah itu miliknya Shopee? Bukan kan? Oh, bukan, Bu. Partnernya ya, partner. Betul. Jadi kondisi saat ini, terutama di masa pandemi, pandemi itu panen itu perusahaan logistik transportasi itu, ya enggak? Ya, Bu. Sedangkan Shopee itu kan e-commerce, dia nggak punya produk, tapi dia mengkolek, memayungi produk-produk yang dimiliki oleh banyak pihak. Nah, terus Perbankan juga ikut juga dong, Bu. Jadi kan dia pembayaran juga kan dia tidak cash masuk ke bank. Jadi perbankan juga masuk di dalamnya. Oke. Nah, kondisi pandemi itu menghidupkan perusahaan-perusahaan jasa logistik. Perusahaan-perusahaan jasa logistik itu semakin cepat berkembang di era saat ini. Nah, berikutnya. Mengapa menguntungkan bagi Walmart untuk memiliki pemasok di berbagai negara? Mempunyai pemasok banyak, termasuk di beberapa negara. Untungnya apa? Memperkuat misalkan supply-nya itu nggak bisa memasok sesuai dengan yang diinginkan, Bu. Jadi istilahnya itu stabil, Bu. Nggak ada, ya stabil lah gitu loh untuk maintenance-nya gitu. Ya, ada lagi. Menguntungkan bagi Walmart untuk memiliki pemasok dari berbagai negara. Kekuatan settle, iya. Terus produknya jadi bermacam-macam, Bu. Yes, produk bermacam-macam. Menguasai ini. Ya. Mendapatkan produk yang kompetitif secara price dan kualitasnya, Ibu ya. Yes, betul. Ya. Yang jelas biaya logistiknya lebih murah, Bu. Karena dia pakai sistem desentris ya. Kalau dia pakai sistem sentris, pasti biaya logistiknya akan lebih mahal gitu. Oke. Good. Jadi keuntungan bagi Walmart memiliki di banyak negara, produknya akan bervariasi dari banyak negara. Kemudian lebih mencakup dan mewakili customer yang ada di banyak negara, menjadi lebih settle, lebih sustainable-nya lebih tinggi, dan menguntungkannya bagi Walmart lagi adalah dia kan sebagai bukan pengepul ya, salah satu dari one stop shopping, terus dari kalau banyak variasi dan banyak supplier itu untuk memperkuat keberlanjutan. Supplier satu nggak bisa, yang satu nggak bisa pakai yang satunya dan seterusnya. Kemudian mengapa Walmart menginginkan kontrol terpusat?
Kemudian mengapa Walmart juga ingin kontrol toko lokal yang kuat? Saya ulang. Kenapa melakukan kontrol terpusat? Yang kedua, mengapa Walmart itu ingin kontrol toko lokal yang kuat? Bu, agar kualitas parameter itu sama untuk setiap tokonya sehingga competitiveness atau menjaga dari kepuasan pelanggannya. Terus yang kedua, kalau kontrol lokal artinya pengawasan melekat di lokasi sehingga lebih cepat dikendalikan atau lebih cepat penanganannya dan lebih hemat. No. Yang pertama tadi oke, yang kedua kurang oke. Apalagi? Apalagi? Jadi kontrol terpusat, jadi lebih tadi oke. Kemudian kenapa dia ingin kontrol toko lokal yang kuat sebagai kontrolnya? Toko lokal yang kuat, kenapa? So ini Bu, meyakinkan semua sistem konsep dari sistem penjualan kayak dari sistemnya Indomart itu benar-benar diimplementasikan di toko-toko lokal itu Bu, yang kontrol mereka. Dari sistem dan prosedurnya maksud saya itu Bu. Sistem prosedur konsepnya. Gitu. Oke. Ada lagi? Boleh Pak Rahman. Ini Bu, Kenapa dia ingin sebagai kontrol adalah toko lokal yang kuat? Oke. saya Bu, yang pertama mungkin untuk menjaga kedekatan antara toko dengan pelanggan. Jadi toko itu bisa lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua, diharapkan toko itu dia mampu merespon setiap perubahan yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Jadi ketika pelanggan ada perubahan kebutuhan terhadap pelanggan, maka toko lokal ini bisa dengan cepat merespon dengan mencari supplier yang tepat gitu. Oke, ada lagi? Yang pertama sudah oke ya. Tinggal yang kedua. Yang kedua itu mengapa Walmart juga ingin toko lokal yang kuat menjadi kontrolnya? Oke. Bu, pertama kenapa toko lokal? Pertama supaya dia bisa bertahan terhadap pesaing-pesaing. Terus mengurangi resiko untuk kebangkrutan. Terus bisa dia meningkatkan keuntungan. Terus bisa meningkatkan stabilitas lah Bu. Jadi dia kalau dia kuat kan dia bisa stabil. Jadi Walmart bisa mempercayakan dia full gitu. Jadi dia nggak ini gitu. Oke. Jadi mengapa kok kontrol toko lokal yang kuat? Coba kalau kita itu menjadi pemenang, misalnya saya mau lomba lari aja dengan anak balita, terus kita menang, wah kan nggak gengsi, nggak punya indikator tolak ukurnya, halah kok menang dengan anak kecil kan gitu, ngerti nggak maksud saya? Itulah buktinya, itulah keinginannya bahwa toko-toko besar dia ingin mendekati toko besar dengan harapan sebagai indikator dia keberhasilannya salah satunya adalah toko yang sudah kuat. Walmart ingin kontrol toko lokal yang kuat. Kalau perlu didekati. Didekati itu artinya di situ ada toko lokal yang kuat. Tak berdiriin Walmart di sebelahnya. Nah kan gitu. Kenapa? Menjadi indikator keberhasilan bagi dia. Jangan sampai dia merasa berhasil tapi dengan indikator perusahaan-perusahaan yang kecil, nggak ada artinya gitu loh. Tuh ya, terus berikutnya Walmart menginginkan kontrol terpusat. Oke. Kesulitan dan peluang apa saja selain disebutkan di artikel The Wall Street? Dengan
Jurnal Ibnu Katsir. Sorry, kok aku salah sih. Jurnal yang kesulitan peluang apa selain disebutkan artikel Walmart Street Journal yang akan dihadapi Walmart selama beberapa tahun ke depan. Selama beberapa tahun ke depan. Jadi peluang apa saja, kesulitan dan peluang apa saja ke depan dari Walmart itu sendiri untuk beberapa tahun ke depan. Sekarang gini, Indomaret atau Giant, ya kan? Kira-kira untuk beberapa tahun ke depan itu apa kesulitan dan peluangnya? Kesulitan dan peluang perusahaan yang sudah besar untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang. Silakan. Ini Rosa ini ya? Iya, saya Bu. Ya, silakan. Kamu pakai laptop sama pakai handphone ini kayaknya. Kalau menurut Rosa Bu, kesulitannya karena ada penjualan melalui online yang barangnya juga sama dengan yang dijual oleh Walmart atau Indomaret, ya kan. Nah, jadi kecepatan dan kemudahannya mungkin akan banyak terimbas dari beli online tadi. Kalau peluangnya, ya dia bisa menjangkau, maksudnya gini, semakin distribusi sampai ke macam-macam tempat atau daerah itu juga menjadi kekuatan untuk distribusi kepada pihak-pihak lainnya juga jadi lebih mudah barang-barang tersebut ditemukan. Ya. Peluangnya pun ya jadi masih tetap besar untuk berkembang selama dia mungkin bisa mengadop sistem yang lebih inovasi, baik bisa dilakukan dibeli melalui online ataupun juga dia ada tokonya. Jadi dia dua ya? Ya. Jual online dan jual offline ya? Iya. Oke, ada lagi? Apa kesulitan dan peluang untuk beberapa tahun yang akan datang? Menurut Anda kondisi saat ini Walmart seperti apa perkembangannya sekarang? Kalau dulu memang ya oke banget oke lah. Semua apa aja ada di situ. Tapi nggak tahu sekarang kayak apa. Sekarang banyak yang tutup, Bu. Ya, betul. Di Amerikanya banyak yang tutup. Jadi beberapa tahun ke depan apa kesulitannya? Terus rekomendasi Anda apa? Tadi kan kesulitannya udah ada banyak kompetitor, banyak menggunakan jasa logistik distribusinya, sehingga itu yang menjadikan satu tantangan buat Walmart dan toko-toko sejenisnya. Kira-kira menurut Anda seperti apa dong? Strateginya lah, menurut Anda bagaimana? Apa, Rosa? Strategi yang perlu dilakukan Walmart, Bu? Ya, baik. Ya, ini saya juga sambil baca-baca tentang Walmart ya, Bu. Jadi strateginya dia bisa menjual barang dengan harga yang murah. Supaya kalau memang pasarannya barang-barang ada yang online jadi lebih murah, ya dia juga harus memiliki harga yang kompetitif. Gitu. Terus ekspansi toko ya tidak perlu berkembang lebih cepat, Bu, kalau dia sudah melakukan penawaran melalui online tadi atau digital tadi. Betul. Karena itu
biaya, biaya mendirikan toko, biaya tempat, biaya pemeliharaan, biaya pegawai. Wah, itu udah besar sekali itu, besar sekali itu. Nah, kondisi seperti sekarang bisa jadi nanti tidak bisa bersaing. Anda boleh lihat ada apa ya, sangat kecil aja. Hal-hal yang sangat kecil aja, beli sabun sama beli pampers gitu ya. Di toko sama yang di e-commerce itu jauh lebih murah di e-commerce. Sama, jadi Walmart sekarang ya jangan banyak melakukan ekspansi besar-besaran Walmart. Karena itu biayanya besar banget. Baru sekarang kalau perlu dia membangun jaringan transportasinya. Oke, lanjut Mbak Elin.